kata tepunyan haram tak wajib ke makanan kepada anak perumah katanya lahir daripada makanannya anak yang raya daripada harta yang haram. Pakai bancar ag terima doa oleh Allah menyekan je ke kaplat. Makanya masalah ketika hari ini banyak anak-anak yang hanai dengar kleprip giujak utimu ya barat giujak ikulai lo Lampung giujak bird ya bird. Kenapa terjadi persoalan? Waktu tak pegah kleprip hanai dengar sapu tayujak udaya hiplung. Terkadang coba kita introspeksi diri, apakah ada bagian harta kita yang 99% halal tapi 1% bercampur dengan yang haram. Maka hati-hati. Mudah-mudahan Allah melindungi kita daripada harta yang haram karena bahaya sekali. Karena tidak ada doa yang tidak di A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Sadaqa wa'adah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada subuh yang berbahagia ini kita dapat melanjutkan pengajian kitab Hadis Arba'in An-Nawawi. Cuma sebelumnya kitab Fathul Mubin Bisyarhil Arba'in cuma terlalu tebal mungkin, maka ini saya gunakan kitab Al-Majalisus Saniyah Fil Kalam Alal Arba'in An-Nawawiyah karangan Sayyidina wa Maulana Syekh Ahmad bin Syekh Hijazi, salah satu kitab yang diperlombakan ketika musabaqah qiraatil kutub untuk marhalah ulia atau marhalah yang terakhir. Di kebetulan kitab warna kuning. Mudah-mudahan baik sampai kitab putih kuning kita kitab gara-gara hanya dah baca. Hanya memang kadasar warna kuning. Hadis barakallah. Hadis yang ke-10 yang sempat kita buka kemarin sekitar 2 pekan yang lalu, cuma karena kondisi kurang mendukung sehingga kita hentikan pada pertengahan hadis. Ya, mungkin kita ulangi hadisnya, kemudian kita fokuskan pada pertengahan hadis yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna Allah ta'ala amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin faqala ta'ala ya ayyuhar rusul كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه مسلم.
Hadis yang ke-10 diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Sudah kita jelaskan siapa itu Abi Hurairah dan kenapa dikunyahkan atau dipanggil beliau dengan Abu Hurairah. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu maha baik, ya, thayyibun. Jadi thayyibun di sini, ya, daripada asma Allah, sifat Allah yang maha baik, sehingga dikaitkan dengan yang baik-baik. Maka Allah mengatakan kulu minat thayyibat, ya, makanlah daripada yang baik-baik. Bahkan di dalam menikah, ya, fankihu ma tabalakum, menikahlah dengan yang baik-baik, minan nisa, daripada perempuan-perempuan. Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, maka Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan, ya, maka yang baik adalah salah satu syarat diterima oleh Allah. Baik itu ada dua, ada yang baik ainnya, barangnya, ada yang baik sumbernya, ya, atau cara mendapatkannya, ya. Nah, yang baik ainnya, maka Allah tidak menerima. Na urang nyolon sedekah, sedekah bui na dua boh, ya, terima, ya. Dan nak sedekah dia katanya na asal dua boh, nak terima atau tak kurban bui, nak kira, karena ainnya tidak baik, diharamkan. Atau sumbernya yang haram, ya, lemo tapi lemo cua, kameng tapi kameng cua, peng tapi peng cua, atau dah pegang masjid tapi peng sabu, atau peng publo chip, maka itu tidak diterima. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wa innallaha ta'ala, dan sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman. Ingat, orang-orang yang beriman, karena perintah itu kepada orang yang beriman, bukan orang yang hanya baru Islam. Maka apa beda orang yang beriman dan Islam? Menurut pendapat para ulama, berdasarkan beberapa ayat Al-Quran, berbeda, ya. Orang yang Islam belum tentu sudah beriman. Orang beriman pasti dia sudah Islam. Nah, karena syarat dari antara rukun iman apa? Di antara rukun iman adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah. Kemudian iman itu at-tasdiqu bil qalbi, mempercayai, meyakini dengan hati, wal amalu bil arkan, kemudian melaksanakan dengan anggota tubuh. Sedangkan orang Islam disebut mangqala, barang siapa yang mengucapkan, ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah asamu minni dima'ahum, maka barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia sudah masuk Islam, maka wajib dilindungi hartanya, berarti sudah muslim. Begitu juga ayat Al-Quran juga Allah berfirman, wa qalatil a'rabu amanna, orang-orang Arab mengatakan, orang Arab Badui mengatakan amanna, kami sudah beriman. Allah membantah, qul, katakan wahai Muhammad, lam tu'minu, kalian belum beriman, walakin qulu aslamna, tetapi katakan kalian baru Islam. Maka Allah perintahkan banyak perkara di dalam Al-Quran kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah wa atuz zakah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Semua, ya, mukhatabnya yang dipanggil oleh Allah itu adalah orang yang beriman. Dan di sini juga Allah perintahkan kepada orang yang beriman. Wa inna Allah Ta'ala amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasul juga diperintahkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Maka di sini disebutkan, ya, Allah berfirman,
Ya ayyuhar rusul, wahai rasul-rasul, jamak rasulun rusulun. Kenapa disebut rusul? Karena di dalam memakan harta yang baik dan memberikan yang baik, ini bukan hanya syariatnya Nabi Muhammad, tetapi syariatnya rasul-rasul bahkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya syariat Nabi. Oh, segala Nabi Muhammad zaman Nabi Isa jud tak punan tajuk harta yang sumbernya tidak halal. Tidak bisa juga. Tidak bisa juga. Karena di sini Allah mengatakan ya ayyuhar rusul. Wahai para rasul. Berarti kalau para rasul bukan hanya Nabi Muhammad, tetapi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat, makanlah daripada yang baik-baik, wa'malu salihah, dan kerjakan amal soleh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian daripada yang baik-baik yang sudah kami rezekikan kepadamu. Jadi setelah Allah berikan rezeki kepada kita, Allah perintahkan kepada kita untuk memakan yang baik-baik. Kemudian, ini poin yang kedua. Kita tidak memperpanjang lagi pada poin yang pertama. Poin yang kedua, summa dzakara ar-rajul. Kemudian disebutkan ada seorang laki-laki yutilus safar, panjang perjalanannya, artinya dia menempuh sebuah perjalanan yang sangat panjang. Asy'atha akhbar, ya, saking panjangnya perjalanan di padang pasir, ya, sampai dirinya, badannya itu berdebu, ya, badannya itu berdebu, rambutnya penuh dengan debu. Karena aghbar itu dari kata-kata ghubar. Jadi di Mesir, di Sudan, ya, itu atau di Saudi juga, ya, ada kalau udah perpindahan musim dari musim dingin ke musim panas, atau musim dingin ke musim semi, musim semi ke musim gugur, atau musim panas ke musim dingin, itu ada namanya ghubar. Ghubar itu badai debu. Jadi saking kuatnya angin, itu debu itu naik, ya, naik seperti awan, begitu besarnya, ya. Dan angin itu bercampur dengan debu. Jadi payah top jendela, payah top pintu-pintu kan tebai abe, kadang-kadang perut terjengkai yang kedum tebai. Itu namanya ghubar. Maka di sini disebut aghbar. Asy'atha aghbar, ya, dirinya kabeh mabe, badan kabeh mabe, karena panjangnya perjalanan yang dia tempuh. Yamuddu yadaihi ilas sama, kemudian dia mengangkat kedua tangannya, menadahkan kedua tangannya ke atas. Karena syarat di antara adab kita berdoa adalah menadahkan tangan ke atas. Maka Rasulullah dalam suatu ketika salat istisqa, beliau mengangkat tangannya, saking tingginya beliau angkat sampai nampak putih daripada ketiak beliau, ya. Kemudian dia mengatakan ya Rabb, ya Rabb. Dia memohon kepada Allah permintaannya, dia berdoa kepada Allah. Wa mat'amuhu haram, sedangkan makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, ini yang paling bahaya. Dia tumbuh dengan harta haram. Fa anna yustajabulah, maka bagaimana Allah menerima doanya? Maka dari sini poin yang kedua yang dapat kita pahami dari hadis riwayat Abu Hurairah ini, salah satu sebab diterimanya doa dan tidak tertolak doa, ya, di antara tiga sebab
adalah waktu yang diijabah doa itu di dalam perjalanan. Jadi musafir, urang musafir nyan diijabah doa. Karena dalam sebuah hadis disebutkan 3 orang yang tidak tertolak doanya. Yang pertama, doa seorang musafir. Maka ketika ada orang yang melakukan perjalanan, ditanya sering, terus urang mesti guna jauh tengok. Yang putra ada pegah. Hai, baik dua oleh-oleh. Ditanya yang tinggal tu. Padahal ya, orang yang melakukan perjalanan yang mubah, apalagi perjalanan yang wajib. Perjalanan wajib, perjalanan menuntut ilmu, perjalanan jihad fisabilillah, perjalanan mencari nafkah. Itu perjalanan wajib. Perjalanan mubah saja, ya, kalau dia menempuh perjalanan seorang musafir, maka doa musafir itu dijabah oleh Allah. Jadi tanya beda buka. Ai ilun oleh-oleh apa? Nah, kau oleh-oleh berleh buka. Dayu mendoa bak orang yang melakukan perjalanan. Hai baik tua nak doa kelung ketika ron dalam perjalanan, karena doanya orang musafir itu dijabah oleh Allah. Tanyakan oleh-oleh dengan. Ya, padahal hanya melakukan oleh-oleh bak orang yang melakukan perjalanan. Kemudian yang kedua, doa orang yang mazlum, yang terzalimi. Yang ketiga, doa seorang anak terhadap orang tuanya atau doa orang tua terhadap anaknya. Ini tidak tertolak. Maka di sini disebutkan sebab diterima doa pada orang ini sudah ada. Yutilus safar, melakukan perjalanan yang panjang. Ya, bahkan rambutnya, badannya sudah penuh dengan debu. Ya, kemudian dia mengangkat tangannya sebagai adab kita berdoa. Maka adab berdoa itu yang pertama menghadap ke arah kiblat. Ya, kalau kita berdoa sendiri, ya, kalau imam boleh tidak menghadap ke arah kiblat sesuai posisi pada waktu zikir. Setelah itu memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang layak bagi Allah. Ya, bagaimana pujian yang layak bagi Allah? Walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang baik. Fad'uhu biha, maka berdoalah dengan nama tersebut. Jadi sebut nama Allah, ya Hayyu ya Qayyum ya Rahman ya Rahim. Kita puji Allah, kita sebut Allah dengan nama-namanya yang baik, Asmaul Husna. Kemudian berselawat kepada Nabi. Nah, ini penting, berselawat kepada Rasulullah. Ya, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, ya, ad-du'a mahjub bainas samawati wal ard. Doa itu terkatung-katung antara langit dan bumi sampai engkau berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ada riwayat daripada Umar bin Khattab dengan redaksi yang berbeda dengan tujuan yang sama. Artinya doa itu, ya, tidak sampai kecuali kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, baru kita minta ampun terlebih dahulu terhadap dosa. Telaki ampun ile. Allahumma ghafir lana dhunubana. Jadi betlah kepeng ile. Ya. Ya, Allahumma rzuqna rizqan. Pun doa Allahumma rzuqna. Ya. Tidak, tapi mintalah yang pertama ampunan terhadap dosa-dosa kita. Minta ampunan. Akui di hadapan Allah, Rabbana zalamna. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Rendahkan diri di hadapan Allah. Kemudian baru minta. Ya, baru meminta. Setelah meminta terhadap diri sendiri, terhadap orang yang berhak kita doakan kepadanya kebaikan-kebaikan, kemudian tutup kembali dengan memuji Allah, kemudian tutup dengan selawat kepada Rasulullah. Itu adab berdoa. Maka salah satu adab berdoa mengangkat tangan menghadap kiblat. Sebagaimana di dalam hadis ini, seorang laki-laki ini mengangkat tangan sangat tinggi memohon kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb. Tetapi kenapa Allah tidak mengijabah doanya? Allah tidak mengijabah doanya karena ada penghalang antara dia dengan Allah. Apa penghalangnya? Penghalangnya adalah yang pertama, wa mat'amuhu haram. Makanannya haram. Ya.
minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia tumbuh besar dengan harta haram. Ya, tumbuh besar dengan harta haram. Maka makna haram di sini tidak hanya haram ain, tetapi haram kasbunnya, bukan kasbun, al-kasbu. Nah, terbaik dah kita dengar salah bahasa. Kasbun, ya, iktisabun, usahanya. Belum dengar kasbun, pinjaman. Kasbunnya, cara dia mendapatkan harta untuk membeli makanan, itu haram. Cara dia mendapatkan harta untuk membeli minuman, haram. Cara dia mendapatkan harta untuk memakai pakaian, membeli pakaian, haram. Cara dia memberi makan keluarganya dari jalan yang haram. Maka Rasulullah mengatakan, fa anna yustajabulah, kiban cara diterima doa oleh Allah. Itanya pula pingkui dan berdoa dan ibadat kepada Allah, dalake ampun ba Allah, sedangkan ya kita tumbuh dengan daging yang haram. Maka Rasulullah mengatakan, kullu lahmin, setiap daging, nabata min haram, yang tumbuh karena barang yang haram, fannaru aula bih, maka neraka itu lebih utama baginya. Artinya hana layak tamang syurga, tapi hebat tempat dalam neraka. Maka saya sering mengingatkan, ya, ketika kita mengharapkan anak kita menjadi anak-anak yang berhasil dunia dan akhirat, tamu doa lagi tanya anak kita bermalim, anak kita berjid ke ulama, anak kita bermanfaat ke agama, ke bangsa. Tetapi ketika kita bawa pulang ke rumah dengan harta yang syubhat, tak puas lagi tanya harta syubhat, apalagi harta yang haram. Kata tepunyan haram, tak puas jet ke makanan kepada anak perumah katanya, lahir daripada makanannya, anak yang raya daripada harta yang haram. Pakai bancar terima doa oleh Allah, menyakan je ke kaplat. Makanya masalah. Ketika hari ini banyak anak-anak yang hanai dengar kleprip, giujak utimu, ya barat, giujak ikulai lo Lampung, giujak bird ya bird. Kenapa terjadi persoalan? Waktu ada pegah kleprip, hanai dengar sapu, tayujak udaya hiplung. Terkadang coba kita introspeksi diri, apakah ada bagian harta kita yang 99% halal, tapi 1% bercampur dengan yang haram. Maka hati-hati. Mudah-mudahan Allah melindungi kita daripada harta yang haram, karena bahaya sekali. Karena tidak ada doa yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin yad'ullaha bida'watin, tidaklah seorang muslim itu memohon dan berdoa kepada Allah dengan sebuah doa, bida'watin, kecuali Allah akan memberinya salah satu daripada 3 perkara. Maka baik kita nyo tak fikir nyo harta lung ka halu, ilung syarat doa ka lung laksanakan, rukun doa ka lung lakukan, tapi pakan hana dijabah oleh Allah. Maka salah satu daripada yang 3, Allah akan memberinya salah satu daripada 3 perkara. Yang pertama, imma ayyu'ajjilallahu da'watahu, Allah akan memberikan apa yang dia minta. Pu yang terlekai gebi langsung oleh Allah. Terlekai anak gebi anak, terlekai harta gebi harta, terlekai bersenang gebi senang, terlekai berselamat gebi selamat, gebi oleh Allah. Apa yang kita minta di dunia, gebi oleh Allah. Pu yang terlekai gebi. Ini yang pertama. Kalau tidak diberikan yang pertama, maka diberikan yang kedua. Ya, ayyusrifahu, Allah menjauhkan daripadanya asu, keburukan, mislah, sebagaimana yang dia doakan. Jadi tamu doa lagi tanya, ya Allah yang Tuhanku, nabi kelong rezeki baik long belum ada. Ya, mbak. Tapi Allah hana ijabah doanya. Hana gebi moto ke katanya. Okey bancit?
Motor yang kana ke selamat oleh Allah, hana jadi mupak, hana jadi tutung. Talakai ba Allah, ya Allah nabi long rezeki long nuk belah rumah. Long nuk belah rumah sabah tu. Allah hana gebi rumah sabah tu. Rumah yang kana ke jaga oleh Allah, baik sampai hancur, baik sampai rilah, baik sampai coy kau. Allah menggantikan doanya dengan sesuatu yang menyelamatkan dia daripada keburukan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, menyayang phone hana. Yang kedua juga hana, maka Allah mengumpulkan apa yang dia doakan tersebut, fahala-fahalanya, rezeki-rezekinya, rahmat Allah yang akan diberikan kepada dia di dunia, Allah berikan kepadanya sebagai sebuah hadiah di akhirat. Gepesapa oleh Allah. Merujuk dia bak akhirat tengok. Menantang menghadap Allah, menyompat yang drone lelaki. Drone lelaki rumah di dunia, hana lungbi rumah di dunia. Kadang menyelungbi rumah di dunia, mungkin drone tinggal semayang. Maka lungbi rumah nyomban indah di dalam syurga. Hana lungbi ke drone anu mungkin menyena anu lalai drone daripada mengingat lun, lalai drone daripada berzikir kepada lun, semayang, menghadap lun, menyembah lun ke Allah. Tetapi uronyo lungbi kepada drone kebahagiaan dengan keluarga drone di dalam syurga Allah. Maka Allah mengumpulkan kebahagiaan tersebut, doa-doa kita di akhirat kelak. Lagi anak masjid, hotel anak mek laki, ai mak nabi zikin dia. Kadang haji tajuk aju zikin. Pukul mesti tajuk zikin, payah dah kala nilai nyom menyalum juk zikin, celaka dengan zikin ya. Menyecelaka dengan zikinnya berarti baik ilai tajuk zikin. Sehingga hotel raya baru tajuk zikin. Ilakai jajal yang anak mit bebe umum SMP lagi 100 ribu euro. Nyam nyekan di belah chip berarti belah sabu. Maka hana gejuk 100 ribu, gejuk 10 ribu. Bahkan menyegejuk lebih, maka akan mudarat baginya. Begitu juga kita ketika berdoa kepada Allah. Talakai bergebi motor oleh Allah. Kadang gara-gara gebi motor kat tua dah ibadat. Wata gebi Honda tajak tu masjid, wata gebi motor kat tajak kedai yang main tua dah ibadat. Kaji perjalanan. Maka ini adalah bagaimana Allah mengijabah doa. Tidak ada doa yang tertolak selama syarat dan rukunnya tercapai. Salah satu sebab diterima doa adalah makanan yang halal. Salah satu sebab tertolaknya doa adalah makanan dan sumber yang haram. Jadi Allah hanya terima doa dan menjadi penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala apabila bersumber daripada barang-barang yang haram. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pesan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak hal yang terkadang perlu kita ingat daripada pendapatan gedanyo, tamita rezeki le gedanyo. Jangan pernah kita mencampur adukkan antara yang halal dengan yang haram, antara yang hak dengan yang batil. Wala talbisul haqqa bil batil. Nyan lagi ia sabah peluk akwa nyo ia je tajib na manfaat ke nyo hala kemudian tacok racun sabah titap sagai tabuh dalam ianya, maka seluruh air tersebut akan bercampur dengan racun dan itu bisa mematikan diri kita, dan harta yang haram itu bisa mematikan hati kita sehingga hati kita keras jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kiranya bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya sendiri yang masih fakir terhadap ilmu pengetahuan, dan mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita untuk terus bermuhasabah di dalam jalan kita memperoleh rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ijabah doa kita, tidak tertolak doa kita, dan Allah berikan salah satu daripada
permintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Aqulu qawli hadza